Gadget disebut-sebut sebagai bentuk rasa candu baru di abad ke-21 apabila tidak dikelola dengan bijak. Kembali dengan Pak Rudiantara, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Pak, gadget katanya sebagai candu baru di abad ke-21. Pendapat Bapak? Ya, betul. Nggak kepengen Pak dari tadi memegang handphone setelah hampir 1 jam kita? Ada saatnya kita harus berani menetapkan ada saatnya kapan kita menggunakan gadget, kapan kita tinggalkan gadget. Kalau kita tidak bisa memutuskan pada diri kita kapan saya tinggalkan gadget, kita akan istilahnya tergantung kepada gadget itu sendiri. Adiksi jadinya Pak ya? Ya bukan adiksi, hidup kita tergantung kepada gadget. Betul tergantung kepada gadget, tapi untuk hal-hal tertentu saja. Kalau saya prinsipnya begitu gitu. Tapi generasi alfa kita yang dari kecil Pak, yang lahir dari 2009 ke atas nih, menjadi adiksi loh Pak. Jadi kayak semacam nyawa kedua mereka nih. Kita perhatikan sekali. Mereka lebih baik lupa makan daripada mereka nggak bisa memegang. Usia berapa? Telepon ini. Usia berapa? Kalau usianya masih katakan 5 tahun, 6 tahun gitu ya. Itu dan di mana mereka sampai lupa makan? Apakah di sekolah? Apakah di preschoolnya? Apakah di rumah? Itu bisa ditanya orang tuanya kali Pak. Tanggung jawabnya biar bagaimanapun ya. Bagaimana tanggung jawab untuk menggunakannya, untuk menyentuhnya itu ada di keluarga. Kemana orang tuanya? Betul. Kalau sampai anak-anak adiksi seperti itu? Pemerintah memiliki tanggung jawab juga. Ya. Tanggung jawab apa? Begitu disentuh oleh anak-anak, isinya harus yang positif. Pemerintah bisa berperan banyak di situ dengan cara tadi melakukan pemblokiran yang negatif, meningkatkan positif list dan lain sebagainya. Jadi semua harus bergerak. Jadi tidak bisa hanya ini tanggung jawab keluarga saja, tanggung jawab masyarakat saja, tanggung jawab pemerintah saja, tanggung jawab LSM saja, tanggung jawab pegiat-pegiat. Saya terima kasih kepada banyak pegiat-pegiat di Indonesia, banyak sebetulnya pegiat-pegiat yang ingin mengadres masalah internet yang negatif gitu loh. Nah ini yang harus tidak boleh kita berhenti gitu. Hanya sekedar setelah sosialisasi ya sudah, harus menjadi bagian daripada pola pikir kita, bagian daripada tindak laku kita, ya, bahwa ingat bahwa di gadget itu bisa menjadi positif, bisa menjadi negatif, ya, bisa menjadi kalau itu pisau bermata dua bisa dipakai untuk meraut ya atau bisa melukai orang gitu. Betul, setuju Pak. Pak, buku di samping Pak, kita bahas yuk Pak bukunya itu. Ini bukunya banyak, tapi waktunya nggak cukup untuk kita bisa bahas. Saya ambil 3 buku aja nih. Yang ketiga, Cakap Bermedia Sosial. Saya lihat banyak sekali gambar di dalam dan mudah sekali untuk dipahami. Mungkin bisa Ini salah satu contoh misalkan ya, ini generasi berwacana. Memang cara komunikasi pun harus sederhana sekarang, tidak bisa lagi berbelit-belit. Teks itu paling sulit gitu ya menggunakan teks sebagai sarana komunikasi. Tapi kalau gambar bisa lebih cepat. Ini contohnya generasi berwacana. Karena saking seringnya anak-anak katakan ini kalau dari sisi usia mungkin usia 13 sampai 15 gitu ya. Ini digambarkan bahwa wah nanti kalau ada pohon roboh itu harus diangkat, rantingnya atau dahannya harus dipotong, digergaji, disingkirkan dari jalan sehingga lalu lintas bisa berjalan kembali. Tapi itu hanya di atas kertas ataupun katakanlah di media sosial, di messaging system saja. Kenyataannya orangnya tidak bergerak. Jangan sampai ini terjadi. Ini yang disebut kita hindari dunia wacana ya, untuk hal-hal yang sosial seperti ini. Jadi untuk yang begini justru dimanfaatkan bukan bagaimana memotongnya, harusnya dimanfaatkan media sosial dengan kata-kata, dengan kalimat-kalimat. Ayo kita kumpul sekarang, ayo Anda bawa gergaji, oh saya bawa pisau untuk kita potong sama-sama, jam berapa kita kumpul. Harusnya itu, jadi bukan gadgetnya, bukan teknologinya, tapi kembali pola pikirnya. Kalau pola pikirnya, teorinya, akarnya harus dipotong dulu, ini gitu. Tapi dia orangnya nggak turun. Orangnya nggak ada siapa yang motong. Betul. Gitu. Nggak ada yang bawa gergaji, nggak ada yang bawa pisau, golok, dan lain sebagainya. Itulah yang namanya teknologi itu netral sebetulnya. Kembali kepada pola pikir kita. Setuju, Pak. Kepada tindak laku kita. Dan ini dimulai dari rumah. Keluarga lagi. Buku ini, buku-buku yang saya pegang sekarang termasuk yang Bapak pegang, kalau ingin diakses oleh orang tua, atau ingin mendapatkan hard copy seperti ini harus gratis. kemana, Pak?
Bagaimana kasih tahu mendapatkannya, Pak? Kasih saya tahu juga mau sekali, Pak. Kasih tahu ini saya ditinggal nanti. ya, Pak, buat ini saya. tinggal. Baik. Lebih dari ini saya. Ini di sini ditulis tidak untuk diperjualbelikan. Ini gratis dari Kominfo. Kalau ada nanti kami kasih tahu, sampaikan kepada saya, cukup di di WA, SMS atau apa. Ruth, kami butuh buku yang mana, kalau ada fotonya berapa, nanti kami sediakan gitu. Siap. Makin banyak ini tersebar, makin bagus gitu. Saya siap menyebarkan, Pak, melalui Happy Parenting. Ini pola pikir positif kan, contoh seperti begini ya. Ini di masjid. Ya. Ini saya ambil contoh positif bukan karena masjid ya. Siapa? Ini kan ada Quran di situ. Ada yang masjid yang Quran itu ditutup, dikunci, di ini. Terus saya katakan, kenapa harus dikunci? Biar aja, nanti hilang. Loh, kalau hilang berarti Quran itu ada yang mengambil, ada yang membaca. Kan itu bagus, saya bilang gitu. Ada yang mau cari tahu apa Quran itu ya, jadi, Pak. Makanya kembali kepada pola pikir. Jangan terus, untuk, apalagi untuk yang seperti demikian ya. Makanya kalau yang ini ada yang mencuri, saya senang. Bukannya marah. Isinya bagus dong, sehingga berarti harus ada dicari. orang yang membaca. Kalau orang membaca setidaknya dia, oh begini toh. Kalau gitu. ada pertanyaan atau melaporkan sesuatu dari orang tua, dari situs, orang tua harus kemana, Pak? Mudah. Bisa pakai WA. Siap. Nanti saya beri nomor WA-nya. Siap, nanti kita tayangkan, Pak ya. Terus bisa kalau mau lapor ke situs, ya, ke situsnya Kominfo, www.kominfo.go.id, ya. Siap. Klik saja, itu laman pertamanya atau landing page istilahnya, itu di sebelah kanan sudah ada langsung dijawab dong, Pak ya. Bukan langsung ada untuk diproses kotak juga. untuk pengaduan. Baik. Kemudian masukkan di situ. Kami sedang menyiapkan nanti paling lama akhir Agustus ini sistem tiketing. Sistem tiketing itu untuk memberikan pelayanan yang lebih kepada masyarakat. Artinya kalau ada yang masyarakat mengadukan ya, namanya siapa yang mengadukan, kemudian juga yang diadukan itu linknya apa saja, situsnya apa saja, ya. Kemudian nanti dia mendapat tiket itu artinya, oh ini yang saya adukan, dan dia nanti boleh mengetahui sudah mana proses yang diadukan tersebut. Jadi masyarakat juga mengadukan, tidak seperti mengadukan terus hilang, nggak tahu gitu loh. Ini sudah biasanya diproses begitu. Jadi biasanya juga jadinya malas. Biasanya proses kalau mengadu lalu ada proses dihubungi kembali dan itu transparan gitu loh. Silakan gitu. Siap. Ini yang kami lakukan, insya Allah nih menjelang akhir Agustus ini kami sudah siap dengan sistem tiketing istilahnya. Siap, Pak. Program dalam waktu dekat sudah lewat ya. Hari kemerdekaan kita ke-72 ini, ada program nggak, Pak, yang dari Kominfo untuk keluarga Indonesia? Secara spesifik saya harus cek kepada teman-teman, karena di Kominfo itu ada direktorat yang fokus sosialisasi. Paling gampang masuk di website kali, Pak ya? Betul, sosialisasi. Tapi yang efektif sebenarnya bukan di website. Di website itu orang kadang-kadang apa malas atau tidak, saya tidak tahu. Yang paling efektif itu kita datang. Kita datangi kelompok-kelompok, barangkali ibu-ibu arisan apa, itu nanti saya minta teman datang ke sana, ayo sosialisasikan ini untuk rumah tangganya. Ini ada nanti kelompok sosial, kelompok masyarakat apa, ayo kita datang. Terus harus begitu gitu. Dan ini juga tidak Kominfo sendiri. Kalau Kominfo sendiri, ini kan ada berapa ratus ribu kelompok masyarakat di Indonesia kan. Ya nggak mungkin Kominfo sendiri. Jadi kami selalu bekerja sama, karena saya tadi sampaikan terima kasih kepada teman-teman pegiat ya yang selalu bekerja sama dengan Kominfo untuk mensosialisasikan bagaimana memerangi, bagaimana memitigasi, ya, bagaimana mengurangi kemungkinan kita terpapar oleh konten-konten yang negatif. Gitu. Siap, Pak. Akhirnya waktu juga harus membuat kita berpisah. Di akhir acara, Pak, ada tips nggak sesuai dengan tema kita hari ini? Bijak teknologi bagi kemerdekaan bangsa, biar anak-anak kita merdeka. Kalau tadi Bapak katakan merdeka secara fisik, tapi tidak merdeka secara mungkin mental dan lain sebagainya. Belum ya, Pak ya? Ada pesan, Pak, untuk keluarga Indonesia? Ini terutama keluarga yang menggunakan gadget, yang bermedia sosial atau menggunakan messaging system. Untuk menghindari hal-hal yang negatif, jangan mudah menerima informasi grup atau apa dari manapun. Kita harus selalu meyakini bahwa informasi yang kita peroleh itu adalah benar. Itu nomor satu. Siap. Di Islam namanya tabayun. Tabayun itu konfirmasi bahwa itu benar.
Nomor 2 tabayun lagi, nomor 3 tabayun lagi gitu loh. Kalau nggak yakin nggak usah, buang aja, delete, apa susahnya gitu kan. Jangan begitu gampang di copy paste ya Pak ya. Jangan biarkan, mohon maaf, ini jempol kita lebih cepat daripada ini kita gitu loh. Siap. Nah, Siap, Pak. intinya itu. Terus kemudian yang kedua, kalau itu pun benar, kalau kita mau forward, mau teruskan, pastikan ini kira-kira memberi manfaat atau tidak. Kan saya tadi sampaikan, ya, sebaik-baiknya orang adalah yang memberi manfaat bagi orang lain. Kalau ini tidak memberi manfaat, ya nggak usah diteruskan, simpen aja gitu loh. Setuju, sederhana Pak. itu sebetulnya kita lakukan. As simple as that. Betul. Ya Pak ya. Pak Steve Jobs mengatakan, saya akan perdagangkan semua teknologi saya untuk satu sore dengan Socrates. Beliau suka sekali dengan Socrates, dan satu quote yang saya tahu Steve Jobs paling suka adalah hidup yang tidak diuji, tidak layak dihidupi. Bapak, buku paling terakhir yang sedang dibaca, itu buku apa Pak? Buku apa? Saya bukan orang yang suka serius. Oh, bukan buku kali, e-book kali Pak ya? Enggak juga. Saya bukan orang yang serius membaca buku. Terus terang, kemampuan saya membaca lebih saya lebih cepat menghitung daripada membaca. Statistika ya Pak ya. Lebih cepat menghitung daripada membaca. Namun demikian tentunya juga membaca kita haruskan ajarkan membaca kepada anak-anak kita agar ada keseimbangan antara otak kiri dan otak kanan gitu loh. Karena kan pemerintah juga mempunyai program gratis pengiriman buku setiap tanggal 17. Jadi kalau mau ngirim buku kemana itu setiap tanggal 17 Pak. Ya. Wow. Itu tadi masuk yang di website Kominfo untuk meminta atau buku-buku ini. Bukan, kalau kita mengirim. Kalau misalkan kita mau mengirim katakanlah ke Maluku, Papua, ke Boyolali, kemana? Nah, kalau mau minta untuk dikirimkan seperti itu, kalau minta dikirimkan buku-buku yang berkaitan seperti ini, itu ke saya aja nggak apa-apa. Wow, gitu ya Pak. Waduh, di mana lagi loh dapat menteri yang langsung aksesnya bisa seperti ini. Terima kasih banyak Pak Rudiantara untuk waktunya, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Salam hormat untuk keluarga. Sama-sama. Biarkan setelah ini berinteraksi dengan keluarga Pak. Sukses ya Pak. Terima kasih banyak. Biar sampai 2000. Salam hormat untuk keluarga Indonesia. Terima kasih banyak Pak. Saat ini waktunya untuk berhenti, bersantai, dan berpikir tentang berapa banyak waktu yang kita gunakan untuk perangkat telepon genggam atau gawai, bahkan ketika kita tidak membutuhkannya. Anda yang mengendalikan teknologi dan bukan membiarkan teknologi mengendalikan Anda. Jangan lupa, anak-anak dan keluarga membutuhkan kehadiran Anda seutuhnya. Karena waktu hanya sekejap saja. Kita sudah sampai di akhir acara, tapi sebelum berpisah, simak tips happy parenting berikut ini. Gadget disebut-sebut sebagai bentuk rasa candu baru di abad ke-21 ini. Tapi justru pendiri raksasa software Microsoft dan almarhum pendiri Apple tak memperbolehkan anak-anak mereka untuk memiliki gadget sendiri sebelum berusia 14 tahun. Kerentanan anak remaja yang masih cenderung emosional akhirnya menjadi salah satu pemicu candu terhadap teknologi. Dengan segala informasi, fasilitas komunikasi hingga medium untuk aktualisasi diri seperti media sosial, akhirnya menjadi pelarian bagi para remaja yang masih begitu gencar untuk eksplorasi berbagai hal. Fungsi kontrol orang tua terhadap penggunaan gawai anaknya menjadi hal yang begitu esensial untuk mengurangi candu terhadap teknologi. Bisa berbagai cara, misalnya dengan aturan larangan menggunakan gawai di jam tertentu. Kontrol ini berguna untuk membantu sang anak agar mampu menggunakan gawai dengan bijak dan menjadi makhluk sosial sebagaimana mestinya. Selamat ulang tahun ke-72 Republik Indonesia. Ayo kerja bersama. Saya Novita Tandri, happy parenting, the hardest job you will ever love. Tips tadi mengakhiri happy parenting episode kali ini. Semoga obrolan kita dan tips-tips yang diberikan dapat menginspirasi keluarga Indonesia. Terima kasih juga untuk Pristine yang sudah mensponsori acara kita pada hari ini. Minum Pristine Detox setiap hari. Dan juga terima kasih kepada Marta Tilaar untuk hampers yang begitu indah yang nanti akan diberikan kepada narasumber kita. Di akhir acara ini mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Novita Tandri. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.